لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 28 Desember hari Minggu tahun 2025, Kementerian Agama Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umrah mengadakan praktek ibadah haji yang hari ini praktek umrah untuk haji tamattu yang berlangsung di Balai Mesiraya Aceh. Para pemirsa sekalian, manasik ini digelar sejak hampir 4 bulan lalu dengan judul manasiknya adalah manasik haji sehati, yaitu sukses hajinya dan tuntas ibadahnya. Moga-moga manasik ini betul-betul menyampaikan hati jamaah kepada ibadah yang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatukan hati mereka dengan kekuasaan Allah, dengan nikmat Allah dan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, terlihat di belakang saya adalah jamaah calon haji tahun ini yang sedang tawaf. Dan sebahagian sudah selesai tawafnya, sedang bersiap untuk melaksanakan sa'i umrah. Moga-moga seluruh bimbingan manhaj haji sehati ini dapat bermanfaat kepada jamaah haji Kota Banda Aceh khususnya, karena ini hanya di Kota Banda Aceh, dan juga para jamaah sekalian dapat merasakan manfaat daripada manasik ini sehingga dapat menumbuhkan kemandirian jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Sungguh sangat penting kemandirian jamaah dalam melaksanakan ibadah haji ini, sehingga dapat dipastikan setiap jamaah dapat memastikan dirinya sempurna dalam penyelaksanaan ibadah haji. Jadi yang sangat penting adalah kemandirian jamaah ini dapat memastikan bahwa dia telah selesai dengan semua yang rukun wajib dalam melaksanakan ibadah haji. Diawali dengan umrah untuk haji, yaitu umrah haji tamattu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses praktek ibadah umrah sudah selesai. Sebentar lagi kita akan melaksanakan praktek ibadah haji. Ya, harapan kita selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, harapannya mudah-mudahan segala rangkaian praktek ini berlangsung dengan lancar, dan juga kita berharap mudah-mudahan jamaah haji sehat, bisa diberangkatkan nantinya dan juga bisa dipulangkan dalam keadaan sehat, dan insya Allah mereka akan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 28 Desember tahun 2025, manasik haji sehati Kementerian Haji Kota Banda Aceh melaksanakan praktek haji dan umrah yang merupakan rutinitas setiap tahun, mengerjakan manasik haji sepanjang tahun, yang insya Allah pada hari ini sudah sampai puncaknya untuk kita praktek sebagaimana yang kita laksanakan di sana nanti. Diawali dengan praktek umrah, dimulai daripada tadi kantor haji Banda Aceh sebagai jeddahnya, dan kemudian para calon jemaah haji berkumpul di Masjid Al-Badar sebagai hotel Makkah, yang sekarang semua jemaah lagi bergerak dari hotel untuk melaksanakan tawaf rukun umrah, dan selanjutnya nanti selesai mengerjakan tawaf umrah, mereka akan kembali lagi ke hotel ataupun ke Masjid Al-Badar dalam rangka untuk mengambil praktek haji yang dilaksanakan sebagaimana yang sebenarnya. Kita balik lagi dari setelah umrah untuk mengerjakan haji. Semoga praktek ini jadi awal momentum pengetahuan para jamaah haji sekalian untuk bisa mengerjakan yang sebenarnya di sana nantinya. Mungkin ini saja dari kami selaku pembimbing ibadah haji sehati dan sebagai salah seorang pegawai negeri di Kementerian Haji Agama Kota Banda Aceh. Ini saja, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ikut manasik haji sehati Kemenhaj Kota Banda Aceh. Mudah-mudahan dengan manasik ini
ibadah haji 2026 mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala pelaksanaannya dan diberkahi semua perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami Manasik Sehati Kota Banda Aceh mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktek ibadah haji, yaitu melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul bersama teman-teman manasik haji yang dilaksanakan oleh pembina manasik haji Sehati Kota Banda Aceh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini mengikuti dari Kemendak mempraktek cara tawaf, cara sa'i pada 4 kloter. Semoga Tuhan kami bisa jadi haji mabrur, dan terima kasih kepada Sehati yang telah menemani kami, mengajarkan kami, semoga bermanfaat bagi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon jamaah haji insya Allah tahun 2026. Jadi sekarang di pagi hari ini kita lagi latihan manasik haji di Mesir Raya. Nah, di pagi hari ini kita ikutin gimana tawafnya, terus gimana sa'inya. Kita langsung dibagi ada beberapa kloter sampai 4 kloter gitu. Nah, alhamdulillah tadi saya kenanya di kloter 2, regu 3 gitu ya. Nah, semoga kami calon jamaah haji tahun 2006 bisa berangkat lancar, mudah di tahun 2026 tahun depan. Insya Allah di bulan Mei nanti. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu giliran landing. Wakhluf ala kulli ghaibatin. Ya, lari. Li khair. Lari. Jadi jangan terburu-buru Bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika tawaf ini ikut pembimbing. Ikut arahan pembimbing, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ya, karena kalau kita bersama-sama kita ingat kita udah berapa kali. Jangan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan terburu-buru, pastikan ini sudut kiri kita ke situ. Jangan begini nanti kan, atau begini udah melangani, ulang lagi kalau begini nggak sah. Boleh, kalau kepala boleh. Apalagi ketika kita mendaki sekilan, itu memang tangan kita, badan kita sedikit ke sana. Bismillah, wallahu akbar. Sambil kita kecup tangan, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna hadzal baita ada maqamul a'id. Putih itu namanya Hijri Ismail. Minan nar. Mana makam Ibrahim? Allahumma Allah itu makam Ibrahim ya. wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Nah, ya sampai habis ya. Kalau di sana putarannya panjang. Ya. Sampai sini kita sudah melakukan tawaf keberapa?
Dan ini start lagi dia sampai ke sini jadi dari sini dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad satu. Kemudian dari Hajar Aswad balik lagi. Baru kita jadi ada yang lupa apa yang lupa. Ya, tanpa keju. Kalau di sini Islam dan keju ya. Setelah tawaf laksanakan salat sunat tawaf. Salat sunat tawafnya depan Hijr Ismail. Ini Hijr Ismail nih. Ini Hijr Ismail. Pura-puranya ini. Salatnya di sini boleh kalau ada yang jaga. Kalau enggak lebih jauh. Paham? Paham ya? Nanti kalau mau menjaga suara habis dulu pergi kali kepala. Habis kali kepala ikuti jalan orang lain dekati boleh. Kalau enggak jangan. Bakal tawaf. Oke, sekarang yang ketujuh. Yang tiga udah kan? Belum, Pak. Langsung 7 aja selesai. Langsung 7 aja. Ini langsung 7 ya. Langsung 7 udah selesai. Enggak usah full. Kita ini langsung kita rukun ketiga ya. Berdiri di posisi sama. Bismillah, Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Kita mulai, ada doanya juga. Qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu Benar Ustaz. Pilar hijau. Ada kambing mana sih tilok-tilok kedua. Oke, pilar hijau. Ini pura-pura peserta nih, ini tutor nih. Ini tutor nih, pura-pura nih. Ketahuan. Jamaah. Imam besar. Nanti sudah sampai lagi ke pilar hijau. Rabbil fid wa tajawwad amma ta'na. Tapi kalau lagi tapi ada marwah, kemudian satu. Nanti terakhirnya pasti ke marwah. Semuanya dimulai di sudah ada pilar hijau lagi. Ya, bapak-bapak.
Silakan kalau belum ada. Jauh sedikit, jangan langsung berbuat baca doa, ya. Ini subhanallah, bukan ini doanya saja ya, banyak doanya, ini kita ringkas saja. Subhan, sudah 2 kali. Itu bang, mama sama mama bang. Ada saran bapak-bapak, pembimbing di rocker biar merata. Merata. Apa kesimpulan? Rocker. Bapak kan rocker pembimbingnya yang satu kemana nih? Rocker lah. Rocker. Rocker. Zona terukor itu bang. Oh gitu. Oh nah. Oh ya gitu. Request ya. Iya boleh. Yang terserah kuat nampak beduk. Yang nyerang pada beduk yuk. Pembimbing kloter 4 jadi pembimbing kloter 1. Pembimbing kloter 1 jadi kloter 4 berarti ya. Atau karo orker. Ya. Kemudian pembimbing kloter 3 jadi kloter 2. Yang 2 jadi ketiga. Cocok? Cocok. Jadi Ustaz Yusra sama Ustaz Nan di kloter 4, Ustaz Dr. Ahya di kloter 1, Bapak Kakan di kloter 2, Pak Kusai dan naibnya di kloter 3. Ayo, 5 menit lagi kita kumpul satu kelompok, mau kita berangkat ke Arafah. Persiapan ke Arafah sudah tahu semua? Pertama sekali persiapan kita ke Arafah, membawa pakaian yang seperlunya saja dan membawa tas yang tidak mengganggu tempat tidur. Jangan membawa tas yang diberikan oleh Garuda, tas jinjing, tapi kita pakai tas kain. Kalau kita bawa tas Garuda jinjing itu nanti akan sempit. Beneran harus pakai tapi hajak tengok. Udah. Mobil rombongan 1 sudah tiba dengan selesai niat naik mobil. Ini tidak boleh campur mobil karena nanti waktu naik mobil kita harus kita pertunjukkan kartu nusuk kita. Kartu nusuk itu penting, itu nyawa kita di sana. Tahun ini kartu nusuk dibagi di asrama haji. Itu jangan hilang. Kalau ada orang teman lain yang nggak kartu nusuk dan nggak kenal, lapor sama pembimbing.
Bapak pembimbing, ini ada yang menyusup karena bahaya kita nanti semua kalau ada pemeriksaan di jalan. Kalau ada orang lain yang nggak kita kenal ada di mobil kita, mohon lapor ke ketua kloter ataupun pembimbing. Ya. Semua kita naik mobil, ya, bersabar. Tunggu pun bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 10 jam, ya. Naik mobil begitu juga, tapi yang normalnya 1 jam. Kita sekarang sudah berangkat, naik mobil berangkat ke Arad, selalu dalam mobil bertalbiyah. Sudah pastikan niat ihram sudah semua? Sudah? Karena kalau sudah lewat niat ihram kita di tempat, di tanah haram, karena kita sudah jadi orang tempatan tanah haram. Bahasa Arabnya orang mukimin. Jadi niat ihramnya di hotel atau di sekitar hotel masih dalam batas tanah haram. Kalau sudah lewat tanah haram belum niat, kena dam. Ayo kita naik mobil sekarang, kita berangkat. Supir, siap? Siap. Dengan kita Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ini kita seolah-olah di mana ini? Di hotel. Di hotel. Apa yang sudah kita lakukan? Niat. Yang pertama setelah berwudu apa? Mandi. Sholat sunat. Waktu mandi boleh pakai wangi? Boleh. Boleh. Setelah mandi boleh pakai wangi di pakaian? Boleh. 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 Sebelum niat, Bo? Oh, iya, Bro. Asal sebelum niat, Bo? Boleh. Boleh. Potong kuku sebelum niat? Boleh. Boleh. Ada lagi pertanyaan? Ini yang sunat ya? Yang wajib apa? Yang rukunnya apa nih? Niat. Boleh nggak bersentuhan suami istri? Boleh. Setelah niat? Boleh. Boleh. Ya? Boleh. Bersentuhan maknanya duk sajan urinang draw. Mupai, hana bupu. Yang baik inang go. Yang baik inang draw hana bupu. Yang kecil saya yang hana inang. Sudah aman kan di sini kan? Sudah bayang-bayang di Mekah sudah ada ya? Lebih penting bayang-bayang sekarang ke Mekah daripada sampai ke Mekah bayang-bayang ke sini. Yang benar betul nggak? Lebih bagus membayang-bayangkan ini suasana di Mekah daripada sampai ke Mekah masih terbayang-bayang di sini. Jangan. Udah. Kloter 1 tadi di mana? Udah naik bis. Dia sholat sunat ihram, baru niat ihram. Niat ihram tadi di hotel dan sekitarnya sebelum keluar dari tanah haram. Sunnah niat ihram, ada sunnah lagi di atas bis, di atas kendaraan. Karena Nabi Muhammad setelah naik onta baru niat. Ini setelah naik bis baru niat. Takut dikhawatirkan sampai ke bis lupa niat berulang niat ya sudahlah. Long tua long mono ulang dom. Tapi ulang di wante manteng ba hotel atau lambi. Paham? Paham. Dalam baik kawin. Yang menang Dino langsung menuju Bagile. Niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajja. Setelah niat itu Talbiyah. lalu Talbiyah. naik bis lalu niat atau sudah niat tadi begitu sampai ke bis Talbiyah. talbiyah itu berakhir kapan? Sampai tahallul. Sampai hari selesai. ke-10 Zulhijjah setelah lontar
Jamara. Jamrah Aqabah. Paham? Oke. Yang paham paham ya. Karena yang paham paham. Paham semua? Paham cikgu. Insya Allah di sana diingatkan kembali ya. Diingatkan kembali. Nanti itu pembimbing ada di sini. Pembimbing kita adalah yang pertama Pak Kusai. Ketua kloter. Ketua kloter merangkap pembimbing ibadah. Harus bisa, jangan kerusakan ketua kloter, nggak boleh. Kalau saya ada di situ saya jawer. Ini juga pembimbing ibadah ya. Pembimbing ibadah Pak Yusran Hadi. Yusran Hadi, Yusra itu memudahkan, Hadi petunjuk. Untuk mendapatkan petunjuk yang mudah datang sama beliau. Yusran Hadi. Habis itu Pak Mukhlis, ini pembimbing ibadah juga. Pembimbing ibadah. Ada 1, 2, 3 di sini. Banda Aceh banyak. Oke ya. Masing-masing ketua kloter membawa jamaahnya ke Arafah. Sambil membaca apa? Talbiyah. Talbiyah. Kapan berakhir? Nanti setelah Aqabah. Setelah jalan tar Aqabah. Oke. Udah? Ya. Itu apa lagi tuh? Tapi ini nggak ada di sana nanti, nggak ada. Cuma di sini. Ya. Yo, sampai gue ya. Kaji segala hana lapu. Sudah jam 11 kita selesaikan nanti sebelum selesai. Sekarang kita semuanya seolah-olah ini per kloter, oke? Seolah-olah ini seolah-olah per kloter, ya. Berangkat semua naik bus. Perasaan sudah naik bus belum? Perasaan sudah naik bus belum? Sudah. Naik bus. Talbiyah, talbiyah. Suara bus bagaimana? Oh, yang kalian yang depan belum Satu. Saya kan kabur alih. Pada di sana nggak ada. Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat untuk menunaikan ibadah haji fardu atasku karena Allah Ta'ala. Langsung kita sunnah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka. Hana po ino. Ini 3. Ini 1. Ini kloter berapa? Balik. Tujuh balik. 2. 2 sini. 2 di sini. 2 di sini, 3 di sana. wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Walau sudah buka ihram tapi kita dalam posisi ihram ya. Nah, walaupun kita udah buka ihram tapi ini posisi dalam keadaan ihram. Ya, kloter? Kloter Ustaz 4 sekarang. Kloter 4 sekarang 4. Ini kloter 1. Walau sudah buka ihram tapi anggap masih dalam ihram. Hebatnya kloter ya, bapak-bapak di depan, ibu di belakang ya. disediakan oleh kerajaan Arab Saudi. Ya. Karena dulu tadi kita kloter 1 di sini.
Mata tiga, Bapak Ibu ketiga. Kedua ke sini lagi. Satu depan satu. Ke sini ke sini. Boleh sekalian. Pas kali seperti di Arafah. Khususan. Begini dilarang mematahkan. Khususan. Satu keluarga nih. Iya, satu keluarga. Cucu saya nih semua. Situ, situ satu tiga berangkat. Khususan nih. Ini tanggal 17 berangkat nih. Insyaallah. Saya 17 berangkat. Bulan depan tanggal 17. Mantap, Oke. Sukses, Kek. Insyaallah. Mendekat. Ini masih kosong. Halo. Mendekat. Yang tiga ke sini lagi. Semangat. Bapak Ibu yang banyak ngomong ini Arafah. Ini kita berdua. Bapak Ibu benar sini. 5 menit lagi kita sudah ada di hari ke-9. Halo, tes. Halo, tes. Cepat Bapak, baterai mau habis. Halo, mendekat. Ini 3, 4 sini. 4. Ustaz Isran gabung dengan Ustaz Ahyar Ustaz. Udah ganti. 1 ke 4. Oh iya, kita 4 ya. Ayo. Ini 4. 4. Cepat Ibu. Ya. Kita ganti ya. Ya. Belakang terus. Ke depan boleh. Sini boleh. Masya Allah. Udah. Ini anggap kemah masing-masing. AC ada di kiri kanan. Karena nanti khutbah wukuf berada di dalam kemah juga. Cuma mungkin disatukan antara 2 kemah menjadi 1 kemah. Ya. Apa yang ada sekarang ada di sana. Naduro, segala macam di sana ada juga. Ya. Duduk. Ini masih kosong. Makanya Ustaz suruh bawa alas. Nggak ada alas, duduk aja. Suci nih, nggak apa-apa. Halo, Bapak Ibu, kok ini 1, 3, 4. Ibu-ibu. Haj ya. Disuruh haj. Jangan lagi sini. Kita dekat dengan gede. Janganlah ruangnya. Ya. Coba. Oke. Ya. Insya Allah hari ini sudah menjadi hari ke-9. Tadi 8. Hari ke-9 sambil menunggu detik-detik wukuf. Wukuf kita mulai tergelincir matahari sampai fajar. Tapi kepada kita diberi waktu sampai diangkut ke Muzdalifah. Yang waktunya sampai fajar. Tapi waktu kita sampai berangkat ke jam 5 berangkat Muzdalifah di jam 5. Makanya waktu antara zuhur sampai berangkat itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita gunakan untuk berdoa kepada Allah, untuk baca zikir. Jangan merokok, jangan berghibah. Banyak di antara di kelompok-kelompok nanti cerita dalam masa wukuf. Nenek pres itu hana mungkin dia le.
Seumur hidup sekali. Paling-paling banyak uang ke umrah, nggak ada wukuf di umrah. Kalaupun datang ke wukuf, bukan wukuf namanya. Udah. Makanya pastikan kita gunakan waktu mulai tergelincir. Tata caranya adalah kita nanti akan dikumpulkan satu tempat ataupun menurut kemah. Kalau kemah besar akan satu kloter itu satu kemah. Kalau kemah kecil-kecil nanti mungkin 2 kemah. Sudah ada dua panitia. Pertama kita lakukan adalah sholat zuhur secara jamaah. Kalau masalah kasar nanti tergantung kesimpulan di sana. Yang jamaah mesti kita ambil komitmen kita dari sekarang. Kalau masalah kasar tergantung nanti komitmen panitia dalam kloter. Yang sudah pasti jamaah. Tata caranya adalah seperti sholat Jumat. Adzan dulu boleh, setelah adzan khutbah, setelah khutbah sholat, habis sholat berdoa, baik secara pribadi ataupun secara berjamaah. Ataupun sebaliknya ada juga sholat dulu, baru khutbah. Tapi kalau kita lihat di kitab itu khutbah dulu. Yang bagusnya seperti sholat Jumat, adzan, khutbah singkat, sholat jamaah, doa. Selesai. Setelah itu kita gunakan waktu, kita ambil tempat-tempat mungkin di bawah pohon itu, suami istri. Jangan di orang lain. Ilo saja kata, hon saja. Juga nampu ini belakang doa rahasia ngelakoi. Baru dah. Paham? Yang enggak ada teman, kembali ke kemah, di situ berdoa sendiri. Jangan mak bapak jengok, lu hon saja kata. Juga nampu ilaknya doa kadang. Punyanya berdoa khusus lako ke permo yang ben breu dipakai roh. Karena rahasia. Ya mungkin sekarang masuknya waktu sholat kepada Ustaz Kusai. Engkau ada sebaik-baik penutup segala aib ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Rabb. Zuhur hari ini adalah zuhur yang berbeda dengan zuhur seluruh kehidupan kita setelah ini, berjamaah sekalian. Ini zuhur di Arafah. Zuhur di Arafah, bukan zuhur di kampung halaman kita. Jadikanlah salat zuhur ini adalah salat zuhur yang paling menakjubkan dalam jiwa kita, paling mengharukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang terakhir, jamaah haji sekalian, saat kita ada di sini, saat seperti ini, dulu Rasulullah SAW menerima wahyu di tempat ini, di padang Arafah ini, pada seorang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW turun wahyu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Turun surat Al-Maidah ayat 3. Hari ini al-yawma akmaltu lakum, kusempurnakan agamaku kepadamu. Allah sempurnakan agama kita hari ini. Turun pada masa Rasulullah. Tapi hari ini kita ambil iktibar. Semua kita hari ini harus meyakini Allah telah menyempurnakan agama kita. Kita telah berhaji. Rukun Islam telah selesai kita laksanakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan akan nikmatku padamu, nikmat iman, nikmat Islam. Allah sempurnakan kita. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah telah meridai kita, agama kita ini sebagai agama Islam ini sebagai agama kita. Allah telah ridai. Bermakna jamaah sekalian, kita telah diwisuda oleh Allah di tempat ini. Diwisuda. Kamu adalah orang Islam hari ini. Agamamu telah kuridhakan dan telah kusempurnakan nikmatmu. Kamu pulang dalam keadaan miskin, itu tidak apa-apa. Kamu pulang tanpa ada jabatan, tidak apa-apa.
Karena apa? Kesempurnaan nikmat bukan pada jabatan, bukan kepada anak yang banyak, punya harta yang banyak, tapi ada pada iman dan Islam yang hari ini kukuhkan. Seolah-olah Allah mengukuhkan umat Nabi Muhammad pada masa Nabi Muhammad dengan al-yauma akmaltu lakum, dan hari ini kita dikukuhkan oleh Allah dengan firman itu yang abadi sampai hari kiamat. Oleh karena itu, kalau sudah diwisuda, sadar bahwa kita orang yang sudah sempurna iman, jangan lakukan kemaksiatan di tanah air kita. Jangan. Kalau jadi ada pejabat-pejabat di sini, jangan sampai jabatan kita mendalimi orang lain dengan tanda tangan kita. Dengan tanda tangan kita rusak hutan, rusak alam. Jangan, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada harta orang-orang kaya ini, jangan sampai diambil oleh Allah harta kita. Serahkan kepada Allah dengan sebaik-baiknya lewat sedekah, infak, dan zakat. Kalau sudah diambil sebagaimana saudara kita, ditenggelamkan dalam banjir, harta bendanya tenggelam, emas, rupiah semuanya, bahkan nyawa diambil oleh Allah. Kita masih ada, Allah titip harta kita, maka serahkanlah kepada Allah. Penyerahan harta kepada Allah lebih indah daripada harta diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya dalam wukuf ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Dan selanjutnya mari sama-sama kita sholat zuhur berjamaah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa hujan antar ya. Itu Rasulullah nafarsani. Tapi ibu-ibu yang sudah tua ini sudah sakit jantung, sakit DM, sakit darah tinggi, cepat-cepat pulang sana. Nafar awal saja. Kalau ada kesempatan, karena itu diatur kloter, nggak kita atur semua. Karena terkait dengan bos nanti. Jangan sampai nanti di nafarsani tidak ada yang jam. Oke, atau terpisah dengan rombongan. Kita ula wusta, sama juga 7 kali, ya. Bismillah. Bismillah 7 kali. Rahman, Allahumma ja'al hajjam mabrura, sa'yan maskura, damman maghfura, wa tijaratan lan tabur. Ketika ya rahman rahim selesai. Jalan lagi. Santai saja kita jalan. Ah, ini teman kita dari Turki ini ya. Iya. Iya. Hari 11 kita 11. Ya, ini sama dengan tadi, sama tadi. Ini juga 7. Bismillah. Ya, boleh kita lempar sebelah sini, yang bagusnya sebelah sana. Ya. Yang bagusnya kita lempar bagaimana orang itu, kiri kita ke Ka'bah. Ya. 7. Balik lagi kita. Yang bagusnya balik lagi kita tema. Jangan ya, besoknya. Ya, setengah hari sudah selesai. Ya, Bapak Ibu. Semangat Kek, semangat. Coba. Siapa? Alhamdulillah Ibu berangkat juga. Ayo lontar Pak, lontar. Akabah aja. Ula usta akabah. Hari ketiga ula usta akabah. Hari keempat ula usta akabah. Ah, itu dia. Ya, tuh. Ya, betul. Jangan salah-salah lontar. Ya, betul. Salat, berdoa, melontar. Nanti di tanggal 12 atau 13 kita dijemput balik ke Mekah, balik ke Hudud, taruh barang semua perbekalan, mandi, baru kita ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun haji selanjutnya, yaitu tawaf ifadah dan sa'i 7 kali. Baru kemudian secara otomatis kita sudah selesai haji, otomatis kita tahallul, otomatis kita menunaikan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Itu. Ya.
Kita di hari ke tanggal 11 kita sudah bisa pakai pakaian berjahit, pakaian bebas. Ketika kita tawaf tak begitu. Sudah boleh. Ya, sudah boleh. Nah, cuma namanya kita tawaf itu kita lebih utama kita memakai pakaian putih. Ya, pakaian yang itibak tadi ya. Kalau pakai baju kelas boleh juga. Tapi kebijakan Masjidil Haram biasanya sesudah Arafah Muzdalifah Mina, biasanya kalau orang mau tawaf sa'i di tanggal 13 atau 12 Zulhijjah pasca kepulangan dari Mina, biasanya diterapkan aturan harus pakai baju ihram baru bisa masuk ke lantai 1. Kalau tidak pakai itu biasanya lantai 4. Saya sudah mengalaminya di lantai 4. Kita jalan berputar kemana-mana tetap diblokir, tetap ke 4 larinya. Tidak akan nyampe ke situ. Itu pengalaman Pak ya. Tetap ke 4, diblokir semua. Ketika diblokir itu tidak bisa bawa surat kuasa, surat kata gubernur, kata presiden, tidak laku. Saya aja semua nggak laku. Tetap ke atas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita hari ini sudah berada pada hari ketiga di Mina. Kita kalau kita ambil nafar awal kita lontar lagi ke sana sebanyak 21 di bawah. Ya. Kalau kita seperti selesai kita melontar, soalnya kita kembali ke Mekah. Tapi kalau sampai sore hari kita belum dijemput, wajib tambah 1 hari lagi bermalam. Nggak boleh kesan terus, karena sudah masuk ke Nafar Sani. Harus tambah 1 hari lagi di tanggal 13 Zulhijjah. Ya, lontar di tubuh. Mana batunya? Kasih batu 1. Di sini 7. Ya. Ya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hajjah mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. 7. Jalan lagi kita dari Ula ke Wusta itu lebih kurang ada sekitar berapa Pak Iwa? 100 meter ada ya? Ada. Sekitar 100 meter ada. Nanti bisa dilihat di YouTube atau di video lokasinya. Nah, ini di Wusta. Wusta yang kedua, Wusta dia tengah. Kalau Ula pertama, Wusta tengah. Nah, ini sama juga. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Harus kena tiang, jatuh ke bawah. Pastikan itu kena tiang. Ya. Tiangnya kalau kita berdiri di bibir itu dengan situ dekat. Ya. Luas ya. Ini tiangnya. Ada cincinnya. Kita berada di samping cincin. Ini ya. Insya Allah tidak ada masalah. Ya, harus kita lontar itu jatuh ke lubang tuh. Jangan kita lontar jatuh ke sana. Itu banyak itu. 3 orang aja berkumpul itu duduk roh. Kecuali kita berngemis-ngemis sampai orang Turki itu ada yang ada di sekitar jamaah. Sudah kita sekarang sekarang pulang kemana? Ke kemah. Untuk apa? Pertama sekali untuk bermalam. Kita sudah halal, sudah tahalul pertama. Kita ambil nafar apa? Awal. Kalau awal apa bedanya? Kita bermalam 2 melempar jamara 2 kali di. Oke. Oke, kita berangkat pulang. Kita bilang. Apa Bang? Ya. Hari ke berapa? Ketiga. Lontar. Mau lari, mau istirahat, bebas. Ya, terima kasih Pak Iwan. Mana tiaknya? Mana? Ya, ini dia. Lontar terus. Yang kena dua ya. Sini ya. Ini sama juga posisinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya. Enggak usah, biar aja. Ya. Enggak apa-apa, santai. 7 juga. Ya. 7. Boleh. Jadi anggap saja Pak, ini kita nafar awal.
Kalau nafar sani kita balik ke sana lagi, besok lontar bulan kita aja anggap nafarawa. Jadi sesudah ini kita anggap ini nafarawa, kita disunahkan kita berdoa dari sini. Kalau di sini posisi Akabah kan Masjidil Haram ke sana. Kita berdoa ke Masjidil Haram, kita doa semua, ada pedomannya di sini. Jadi sunnah, ya. Ini sudah bebas. Pakaian ihram itu sampai tanggal 10. Akabah tadi itu udah cukup, bebas. Pakai sabun, pakai rinso, pakai minyak wangi, pakai apa aja, pakai kacamata hitam. Kecuali pakai celana dalam, macam boleh. Ya, yang nggak boleh satu item. Hubungan suami istri, sangat spesial ya. Bawa atas nih. Nah, itu. Nafar sani 4. Kalau nafar awal kan tanggal 10, 11, 12, 3 hari, 2 malam. Kalau nafar sani 10, 11, 12, 13. Ada yang lebih daripada 4 nih. Ada lagi. Ya. لبيك لا شريك لك لبيك